Enggak kan orang sama kesyuran dah tadi. Baik, kita sekarang akan menuju ke kebun korma atau pasar korma. Mereka sebut kebun korma, cuman kebunnya yang banyak pasarnya jualan. Karena kita ke tempat pariwisata, jadi mohon bijak dalam berbelanja. Ya sama tahu ya, tempat pariwisata pasti ya seperti itulah. Jadi mohon bijak berbelanja dan ingat-ingat yang puasa jangan cicip-cicip. Ya enak kayaknya nih cicip gitu. Bagi yang berpuasa ingat jangan cicip-cicip kormanya, walaupun satu tetap batal. Kita waktunya cuma setengah jam di sana. Setengah jam, setelah itu kita menuju ke Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Kebun kormanya dekat dari Masjid Quba, karena daerah Masjid Quba ini disebut daerah Awali ya, daerah Awali. Dan dari dulu memang sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, daerah ini terkenal dengan perkebunan korma yang banyak. Perkebunan korma yang banyak. Ada foto kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu, itu masih sangat banyak kebunnya. Sekarang udah mulai kurang karena mungkin digunakan untuk pemukiman penduduk, tapi tetap sampai saat sekarang ini masih daerah yang paling banyak kebun kormanya di Madinah, yaitu daerah Awali namanya, atau Quba dan sekitarnya. Dan kita akan menuju ke sana sekarang insyaallah, ke kebun korma. Nah, setelah kita dari kebun korma, kita menuju ke Gunung Uhud, di mana terjadi di sana apa yang terjadi di Gunung Uhud? Di Pegunungan Uhud, perang apa namanya? Perang Badar. Hah? Perang Uhud apa Badar? Nah, perang Uhud. Perang Uhud di sana terjadi, di mana banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, terutama hampir terbunuhnya Nabi Muhammad SAW ketika terjadi di perang Uhud, karena satu kesalahan ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh para pemanah untuk tidak turun dari bukit, tapi mereka turun karena tergiur akan harta rampasan perang yang berjatuhan. Mereka turun sebagian besar, hanya tinggal beberapa orang saja di bukit, dan ini diambil kesempatan oleh orang Quraisy untuk menusuk pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Nanti akan kita jelaskan ya bagaimana proses perperangan yang terjadi di Uhud, dari mana arah datangnya, bagaimana Khalid bin Walid ketika itu masih menjadi kafir, masih belum beriman, bagaimana dia menghancurkan pasukan kaum muslimin ketika itu sampai kocar-kacir. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Muhammad ketika itu, kalau dalam ilmu perang, ketika itu tentu Nabi Muhammad akan terbunuh gitu. Cuman karena Allah yang menolong dan juga janji Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini, maka Nabi Muhammad SAW selamat. Dan itu pun Nabi banyak mendapatkan luka-luka. Pipinya luka, ada giginya yang pecah, pundaknya kena tebasan pedang. Cuman pakai ini ya, Nabi pakai baju anti pedang, anti besi, bukan anti peluru. Anti besi. Jadi tebasan yang kena di lehernya itu hanya hantaman saja, tidak melukai gitu. Tapi itu sangat menyakitkan karena seorang nabi dianiaya atau dilukai oleh orang Quraisy, oleh orang kafir Quraisy. Dan ini pelajaran besar buat kita semuanya. Satu perintah Nabi saja tidak kita hindahkan. Nah, itu dicontohkan oleh Allah langsung, bagaimana kalah dalam perperangan banyak yang wafat, termasuk siapa yang wafat terkenal keluarga Nabi perang Uhud? Siapa? Paman Nabi. Paman Nabi banyak. Siapa namanya? Ada yang tahu? Hamzah bin Abu Thalib, bin Abdul Muttalib, bukan Abu Thalib. Abu Thalib. Kasih kuis sekarang. Kasih kuis. Duitnya mana? Kasih kuis. Oke. Nanti lah, Pak.
Ini habis dari Uhud. Habis dari Uhud insyaallah. Biasanya ngantuk kan, yang bangun aja ntar yang jawab. Jadi yang wafat ketika terjadi perang Uhud itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Namanya mirip-mirip gitu. Abu Thalib itu saudaranya Hamzah, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Kalau Hamzah itu saudaranya, itu Hamzah bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib. Itu paman Nabi Muhammad SAW, itu saudara-saudara ayahnya, saudara-saudara ayahnya. Dan ini yang terkenal ketika itu Hindun membelah dada Hamzah dan memakan jantungnya. Itu saking bencinya ya, saking bencinya dia terhadap orang Islam ketika itu, dibelah dadanya, makan jantungnya. Siapa yang tahu sekarang orang yang memakan jantung musuhnya? Ada nggak? Dia perang gitu, gimana Pak? Dibilang dia perang, lalu musuhnya mati, dibelah dadanya, dimakan jantungnya. Saking marahnya gitu. Saking benci dan saking marahnya. Tetapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Hindun pun masuk Islam. Hindun istri siapa? Istri siapa? Istri Nabi. Kuis, Pak. Kuis. Hindun istri siapa? Ayo kuis. Pemuda kayaknya tahu nih. Istri siapa? Hindun istri siapa? Ada yang tahu? Istri suaminya. Nama suaminya? 5 real, lumayan buat beli apa ya? Beli siwak. Istri siapa? Abu Sofyan, masya Allah. Hadiah buat bapak apa saya? Ayo Pak, silakan Pak. Ambilnya harus ke depan nih. Gimana nih? Silakan. Jadi benar. Hindun itu istri dari Abu Sofyan. Abu Sofyan itu salah satu pemuka Quraisy ya. Salah satu pemuka Quraisy. Dia juga yang memerangi Nabi Muhammad SAW dulu ketika perang Badar. Perang Badar, Abu Sofyan salah satu pemuka yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan beliau masuk Islam bersama istrinya ketika Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, kisah Hindun dan Sofyan ini juga banyak sebenarnya ya, juga banyak. Salah satu kisahnya ini yaitu Abu Sofyan dan Hindun. Hindun salah satu orang yang memakan jantung Hamzah, jantung Hamzah. Baik, kita sudah sampai di pasar atau kebun korma. Waktu hanya setengah jam Bapak Ibu ya, setengah jam mulai dari kita turun. Waktu hanya setengah jam saja, dan mohon bijak dalam berbelanja karena kita tempat pariwisata. Jadi silahkan ditawar ya, silahkan ditawar. Bisa nih mau.